Oke, logonya, logo Polytronnya sekarang sudah di tengah ya. Sudah di tengah logonya. Nah, gambarnya pun sudah muncul. Alhamdulillah terselesaikan modifikasi pergantian mainboard TV LED Polytron 22 inci dengan mainboard 32 in ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadine Elektronika, tutorial perbaikan seputaran elektronik. Oke, pada video kali ini saya melanjutkan sebuah kerjaan TV LED Polytron, yaitu PLD 22D110 ya, 110. Pada video sebelumnya TV ini yaitu keadaan mati total, yang kerusakan pada power supply, dan untuk power supply sudah berhasil diperbaiki ya. Tetapi untuk TV-nya restar sendiri ya, mati hidup. Setelah saya tes memakai mainboard yang model lain, ternyata bisa menyala normal ya, menyala normal. Dan setelah saya konsultasi sama yang punya menyetujui ya untuk pergantian mainboard ini. Karena untuk perbaikan mainboard ini saya sedikit kesulitan ya, tidak menemukan penyebabnya kenapa TV-nya mati hidup sendiri. Jadi mati hidup sebentar kemudian mati lagi ya, seperti ini ya kerusakannya. Oke, akan saya perlihatkan lagi. Nah, jadi kerusakannya seperti ini, sempat keluar logo ya, ininya mati, kemudian ininya menyala lagi, tetapi layarnya blank putih ya. Nah, seperti ini. Jika kita nyalakan lagi ya, kita nyalakan lagi dari remote atau dari tombol, dia keluar lagi logonya. Nah, hanya sebatas logo. Kemudian kembali standby dari lampu indikatornya, tetapi untuk layarnya tetap menyala putih. Saya sempat mencoba dengan mainboard PLD 22D900 ya, tetapi untuk modelnya sedikit berbeda. Jadi tidak bisa dipasang di sini. Karena yang punya setuju untuk ganti mainboard, saya akan mencoba mengganti mainboard TV ini dengan menggunakan mainboard TV LED Polytron juga, tetapi ini yang 32 inci ya. 32 inci. Di sini ada tipenya, bisa terlihat PLD 32T710B ya. Nah, ini yang rencananya akan saya gunakan untuk mengganti mainboard ini yang PLD 22D110J. Di sini kalau saya lihat untuk posisi lubang anten HDMI maupun RCA ini sudah sesuai ya. Cuman kalau saya lihat di sini ada sedikit perbedaan lagi di soketnya, di soket buat ke layarnya. Ini ada double ya, ada double soket, tetapi yang digunakan yang ini tidak digunakan. Kalau ini cuman satu saja. Kemudian dari ini soket yang dari power supply ini agak sedikit berbeda juga ya. Ada sedikit berbeda. Oh, yang ini agak besar ya. Ada dua buah soket, merah dan putih. Ini agak lebar, ini kecil ya, satu buah saja. Jadi ini tidak bisa langsung dipasang untuk power supply-nya. Mungkin akan saya coba modifikasi dulu menggunakan kabel aslinya yang dari mainboard ini, atau nanti disolder ya. Kemudian nanti akan kita lihat hasilnya untuk gambarnya apakah bisa sesuai atau tidak ya. Yang jelas mungkin untuk tegangannya pun berbeda ya, karena ini menggunakan 5 volt. Ini menggunakan tegangan 5 volt untuk panel 22 in, sedangkan ini untuk mesin 32 in menggunakan 12 volt. Mungkin tinggal kita pindah saja nanti untuk soket ininya, pilihannya antara 12 volt dan 5 voltnya. Nah, ini akan saya pindah duluan, takut lupa ya kan. Sini opsinya opsi 5 volt nanti yang saya pakai. Yang aslinya dia 12 volt karena panelnya panel 32 inci. Selanjutnya akan saya coba modifikasi untuk kabelnya ya, kabel dari power supply-nya. Oke, mungkin saya akan modifikasi kabel ini ya, mengganti kabelnya saja. Karena saya ini ada kabel yang bekas 32 incinya.
Ini akan saya lepas dulu untuk kabel soket yang ini. Nanti akan saya ganti dengan yang ini ya. Ganti kabel powernya, kabel power supply-nya. Ini saya memakai power supply bawaan dari mainboard yang 32 inci. Kebetulan kabelnya masih ada ya. Ini sudah saya pasang, akan saya coba nyalakan dan ini untuk opsinya jangan lupa dipindah ke 5 volt ya, karena ini tikonnya tikon 5 volt. Kita sesuaikan tegangannya. Untuk fleksibel tidak saya ganti, masih fleksibel bawaannya. Nah, hanya ini aja dipindah opsinya dari 12 volt ke 5 volt ya. Oke, sekarang akan saya coba nyalakan ya. Akan saya coba nyalakan, belum saya tutup. Nah, oke, saya nyalakan memakai remote. Ternyata untuk gambarnya bisa tampil ya, tulisan Polytron, cuman agak melebar ke samping kanan. Nah, suara pun ada, tapi untuk gambarnya hilang ya, tidak cocok untuk data panelnya. Nah, hanya ada keluar suara. Mungkin ini harus di service mode, tapi tidak bisa kita service mode karena kondisinya ngeblank ya. Kita pijit menu pun tidak bisa terlihat untuk bisa masuk ke service modenya. Mungkin alternatif lain nanti kita akan software ulang untuk IC SPI Flash-nya ya. IC SPI Flash-nya kita nanti isi dengan data yang sesuai yang ini, atau nanti kita ambil, atau nanti akan saya coba ambil IC SPI Flash yang ini bawaan dari mainboard yang tadi rusak ya. Ini akan saya pindah, saya tukar dengan yang ini ya. Oke, lanjut saya pindah dulu IC ini. Oke, untuk IC SP Flash yang bawaan dari mainboard 22 inci ini sudah saya pindah ya ke sini, ke yang 32 inci. Saya rasa bisa ya, karena untuk chipsetnya di sini sumnya sama aja, IC sumnya pakai 59 Access ya. Nah, ini sama aja. Jadi mudah-mudahan bisa ditukar IC SPI Flash-nya. Oke, saya coba nyalakan lagi setelah pergantian IC SPI Flash. Apakah sudah bisa ada tampilan? Oke, logonya, logo Polytronnya sekarang sudah di tengah ya. Sudah di tengah logonya. Nah, gambarnya pun sudah muncul. Alhamdulillah terselesaikan modifikasi pergantian mainboard TV LED Polytron 22 inci dengan mainboard 32 in ya. Semoga bisa bermanfaat untuk tutorial kali ini. Akhir kata dari saya, Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.